Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2A angkatan 28 gelombang 4 bersama saya sendiri Hendro Priyono dan ada rekan-rekan saya. Hari ini kami akan membahas sebuah kegiatan yang berjudul pembuatan Pakasa Pertimbangan Teknis Pertanahan satu lembar pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Di dalam kegiatan itu ada tahapan-tahapannya. Mungkin bisa dijelaskan untuk Mas Anto? Oke ya, terima kasih Bang Endo. Di sini tahapan kegiatan ada 9 tahapan ya. Tahapan pertama itu pemohon masuk melalui loket penyerahan atau melalui Gistaru jika pemohon berupa PKKPR berusaha. Yang kedua itu petugas dari tim pertimbangan teknik pertanahan melakukan peninjauan lapangan ke lokasi pemohon. Yang ketiga, pengolahan data dan analisis hasil tinjau lapang. Yang keempat, rapat pembahasan oleh tim pertimbangan teknik pertanahan. Yang kelima, penyusunan risalah dan peta. Yang keenam, penyusunan pertimbangan teknik pertanahan. Yang ketujuh, penggunaan dokumen TTE pertimbangan teknis pertanahan ke dalam database. Yang kedelapan, dokumen dalam database dikonversi ke dalam QR code. Dan yang terakhir itu pembuatan dan penerbitan pakasan. Mungkin begitu Bang Endo. Iya, terima kasih Bang Anto. Dari tahapan kegiatan yang ada itu kan tentu pasti menghasilkan suatu output. Nah, bisa jelaskan lagi Bang Anto terkait outputnya? Untuk outputnya sendiri itu Bang Endo, yang pertama itu surat perintah setor atau SPS. Yang kedua, surat tugas atau berita acara hasil peninjauan lapang dan dokumen lapang. Yang ketiga, data spasial dan data hasil analisis. Yang keempat, berita acara rapat pertanahan tim pertimbangan teknik pertanahan. Yang kelima, risalah pertimbangan teknis pertanahan, peta petunjuk lokasi, peta penggunaan tanah, peta penguasaan tanah, peta kemampuan tanah, peta rencana tata ruang, peta kesesuaian tanah, dan peta ketersediaan tanah. Yang keenam, dokumen TTE pertimbangan teknik pertanahan. Yang ketujuh itu dokumen tersimpan di database. Yang kedelapan itu QR code. Dan yang terakhir Bang Endo itu pakasan atau pertimbangan teknis pertanahan satu lembar. Mungkin itu saja Bang Endo untuk outputnya. Sangat luar biasa penjelasan dari Bang Anto ini. Iya, selanjutnya kegiatan yang kita lakukan ini tentunya terdapat keterkaitan dengan substansi mata pelatihan. Nah, keterkaitannya itu apa ya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Rama. Baik Mas Endo, terima kasih. Menurut saya ya untuk keterkaitan mata pelatihan kita yaitu nilai berakhlak itu ada beberapa nilai ya. Yang pertama itu mungkin dari adaptif, yaitu pada nilai cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Karena dengan adanya pembuatan Pakasam ini, itu merupakan wujud nyata dalam menghadapi perubahan di era administrasi pemerintahan yang dimana semakin berbasis surat dan dokumen elektronik. Lalu pada nilai yang kedua yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Pakasam ini tuh merupakan sebuah inovasi yang terinspirasi oleh peluncuran sertifikat tanah elektronik dalam format satu lembar. Yang inovasi ini membuat format dokumen pertimbangan teknis pertanahan dari fisik menjadi elektronik agar lebih mudah ditelusuri secara digital, sekaligus menyederhanakan dokumen dari beberapa lembar menjadi satu lembar. Untuk nilai yang ketiga dari adaptif yaitu bertindak proaktif. Dengan adanya inovasi ini itu merupakan bentuk sikap ASN dalam mengambil inisiatif dan langkah antisipatif untuk mendukung paperless dalam kegiatan pemerintahan serta efisiensi anggaran. Lalu nilai kedua yang bisa saya kaitkan yaitu adalah nilai akuntabel, yaitu pada menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Karena inovasi ini kan menerapkan paperless ya, jadi dengan adanya penyederhanaan dokumen dari yang beberapa lembar menjadi satu lembar itu merupakan salah satu bentuk efisiensi anggaran. Lalu poin yang kedua dari nilai akuntabel ini adalah melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Karena
Petugas yang mengerjakan permohonan pertimbangan teknis pertanahan ini mengerjakannya dengan teliti dan menyelesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan SOP yang berlaku. Mungkin dari saya itu aja nilai yang dapat dikaitkan, Mas Endo. Sangat luar biasa sekali penjelasan dari Mbak Rahma ini. Tapi menurut saya untuk keterkaitannya mungkin terdapat juga nilai tentang nilai ini berorientasi dengan pelayanan. Jadi mungkin nilai berorientasi pelayanan bisa dijelaskan oleh Mbak Pratiwi. Oke, baik Bang Endo. Menurut saya dalam berorientasi pelayanan dia terdapat 2 nilai. Yang pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Pakasam, pemohon dapat mencetak pertimbangan teknis pertanahan berkali-kali tanpa tidak perlu dilakukan legalisir karena dokumen sudah menggunakan TTE. Sehingga hal ini dapat memberi kemudahan dan kenyamanan ke pemohon. Dan untuk yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Pada nilai ini kita bisa menjelaskan kepada pemohon mengenai cara mengunduh dokumen pada QR code yang tertera di Pakasam dengan ramah. Menurut saya itu Bang Endo. Terima kasih. Sungguh sangat baik penjelasan dari Mbak Tiwi ya. Ya, selanjutnya tentang kontribusi terhadap visi misi di dalam instansi kita ATR BPN. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Arthur. Baik, terima kasih Bang Endo. Untuk kontribusi terhadap visi misi itu, kegiatan ini berkontribusi langsung pada sasaran strategi kelima, yakni pelayanan pertanahan dan tata ruang yang efektif dan efisien, di mana Pakasam ini meringkas dokumen dari banyak halaman menjadi satu lembar, sehingga mempercepat waktu penyelesaian administrasi pertanahan di kantor. Dengan format satu lembar ini, data teknis yang paling penting menjadi lebih menonjol dan mudah diperiksa sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Adapun kaitannya dengan tujuan Kementerian ATR BPN yang keempat, yaitu menciptakan layanan pertanahan dan tata ruang yang optimal, cepat, prudent, dan akuntabel, di mana format satu lembar ini memudahkan pengawasan dan memudahkan pemohon dalam mengakses dokumen pertimbangan teknis pertanahan. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam mewujudkan pilar penting bagi Astacita ke-7 Kementerian ATR BPN, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi seperti memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, di mana Pakasam mengubah prosedur yang sebelumnya kompleks dan memakan banyak kertas menjadi format satu lembar. Hal ini memotong rantai birokrasi administrasi sehingga layanan menjadi lebih sederhana, cepat, dan modern, sesuai arah reformasi birokrasi. Kegiatan ini juga selaras dengan misi kedua Kementerian ATR BPN, yakni mewujudkan birokrasi yang bersih dan efektif melalui peningkatan kualitas SDM di bidang pertanahan dan tata ruang, yaitu dengan mewujudkan birokrasi yang bersih melalui transparansi format satu lembar yang menutup celah manipulasi dengan adanya TTE, menciptakan birokrasi yang efektif dengan memangkas waktu layanan, serta mencerminkan peningkatan kualitas SDM dalam menyajikan pertimbangan teknis pertanahan secara ringkas dan akurat. Pada akhirnya, kegiatan ini akan mewujudkan visi dari Kementerian ATR BPN itu sendiri, yaitu mewujudkan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berkualitas, berkeadilan, dan berkepastian hukum dalam mendukung Indonesia maju menuju Indonesia emas. Mungkin itu Bang Endo yang bisa saya sampaikan. Wow, sungguh luar biasa penjelasan dari Bang Arthur, sangat lengkap menurut saya ya, panjang dan lengkap, sangat-sangat bagus. Selanjutnya ada penguatan nilai organisasi di dalam Kementerian ATR BPN yang mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Pratiwi. Baik Bang Endo, penguatan nilai organisasi itu adapun kaitan dari kegiatan ini dengan penguatan nilai organisasi, yaitu yang pertama melayani, memberikan kemudahan bagi pemohon melalui format layanan yang
ringkas dan informatif. Kedua itu profesional, mengolah data, teknik pertanahan secara akurat, cepat dan sesuai SOP. Terus yang ketiga itu ada terpercaya, menghasilkan produk pertimbangan teknis yang valid, transparan dan memiliki kepastian hukum. Itu saja Bang Endo. Iya, terima kasih Mbak Tiwi atas penjelasannya. Ya, jadi dari kegiatan yang telah kami bahas tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pakasam merupakan suatu inovasi dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, di mana sebelumnya pertimbangan teknis pertanahan dibuat dalam beberapa lembar dan dijilid menjadi satu. Kini pertimbangan teknis pertanahan tersebut hanya dibuat satu lembar, namun tetap mencakup seluruh aspek yang diperlukan dalam pertimbangan teknis pertanahan dengan cara melakukan scan pada barcode yang tersedia. Hal itu tentunya sangat mempermudah pekerjaan dan menghemat kertas. Mencakup seluruh aspek yang diperlukan dalam pertimbangan teknis pertanahan apabila rusak atau hilang mudah dalam pencetakan ulang. Database tersimpan dengan aman, lebih praktis, menghemat biaya, serta terjamin keasliannya. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.